Enggak jadi begini. Jadi begini itu pernyataan. Enggak, mau nanya apa artinya Muhammad itu menyuruh menyusui orang yang bukan suaminya, apa artinya itu coba? Gimana ditulis begitu? Coba minta saya dalilnya. Ada perintah Nabi Muhammad menyuruh menyusui orang yang bukan suaminya. Coba. Kakak pura-pura nggak tahu juga ya. Gini loh. Aku mau tanya. Kalau kamu nih Nonem, kalau kamu nggak diizinkan bicara, tolong teman-teman Kristen ini manusia atau hewan? Ayo. Kalau kalian hewan, kalian nggak ada aturan nggak apa-apa. Tapi di gereja aja. Di sini rumah manusia ya. Di sini kan saya sudah bilang ada 3 step treatment yang saya lakukan. Berdakwah dengan cara baik kepada orang yang ingin mendengarkan saya. Kedua, mengkomparasi dan mengajak kalian bertanya. Yang keempat, menelanjangi Tuhan kalian. Kalau kalian di sini menelanjangi Tuhan kalian, saya akan bantu kalian menelanjangi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Beberapa menit, ya paling enggaknya 2 menit untuk ini live. Boleh. Siap. Dua ya lu. Ya sorry ya. Selamat. Ngomong dulu 2 jaman lu. Anjir, nggak mau gua. Astagfirullah. Gitu. Subhanallah, lu aja. Ternyata Iya. Tau nggak, anjir itu artinya tuh plesetan dari kata anjing. Iya, anjing. Ya aku sorry. Astagfirullah. Makanya kita harus punya ini ya, apa ya? Ya intinya. Nah, ternyata bener loh Nandar. Kalau kita kebawa-bawa sama orang, gampang ngucapin kata-kata yang sebenarnya itu bukan mau kita ya. Itu tuh nanti kalau lu latah nggak sengaja lu bilang itu loh. Tapi kalau lu sering di astagfirullah Allah Akbar, latahnya lu juga seperti itu. Jadi iya, ketika lu misalnya mati kaget lu bilang anjing, ya udah lu mati. Ketika lu terbiasa astagfirullahaladzim, kaget matinya, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, mati. Kan keren ya. Iya, betul. Sama si gue juga lagi berusaha untuk membiasakan. Ya, gue juga. Makanya kita harus punya circle ini yang bagus. Circle harus sehat. Kalau circle kita nggak sehat, bahaya buat akidah. Bahaya. Karena pasti saling serang, saling buka aib. Pasti itu nih. Ya kan. Pamer aku.
bukan pamer, lebih mensyukuri nikmat sih teman-teman. Mungkin buat kalian kenapa aku excited sekali lulus kuliah ini, karena buat aku ilmu itu sangat mahal teman-teman ya. Dedikasi waktu, dedikasi pengorbanan banyak hal, kayak harus berpisah dengan anak, mengorbankan banyak hal dan bantuan orang lain, itu luar biasa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat aku kayak ini Rifa mah seneng banget lulusan S1 mah, aku juga S3 mah biasa aja. Nah itu bedanya kita. Aku jangankan lulus S1, diizinkan untuk aliyah MTS aja aku tuh sudah masya Allah tabarakallah. Jadi mungkin itu kali ya agak euforianya aku dalam ilmu tuh, buat aku tuh kayak amazing lah gitu. Ilmu itu adalah sesuatu yang itu kebutuhan gitu loh. Mending aku tuh nggak makan nasi ketimbang aku tuh bodoh gitu. Kenapa? Buat apa aku hidup kalau aku bodoh, jahil ya, nggak mau. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah moderator ya? Yang ini ya. Coba lihat. Setahu gue sih, gue juga udah. Bentar, teman-teman sebentar, saya minta izin dulu untuk live streamingkan diskusi kita. Ya, Lu kasih temanya Yesus berbohong, benar. Tema ini, nah teman-teman, tema ini seperti yang saya katakan. Ada step by stepnya ya. Step pertama adalah kita bicara definisi kebohongan, kemudian kita bicara dari sisi bahasa dan karakteristik dan contoh-contohnya. Nanti baru kita masuk ke ranah langsung aja Nabi Muhammad, nanti sama Yesus. Setelah itu yang ketiga stepnya adalah perbandingan secara langsung. Yang keempat adalah kita mempertanyakan ya satu kasus atau satu polemik, dan kemudian menaikkan yang bertanya tentang yang mau dipolemikan. Kemudian kalau seandainya ada pendiskusi silakan naik, kalau ada yang mau bertanya silakan naik, interaksi maksudnya. Yang terakhir adalah baru kita konklusi nanti statementnya, apakah tema kita ini tema yang divalidasi bahwa Yesus memang pernah berbohong atau Yesus tidak pernah berbohong. Nah jadi konklusi ini nanti harus ada di sesi akhir. Nah jadi semuanya bisa menjadi bahan ilmiah buat teman-teman semua dengan data-data yang aku berikan nanti ya. Jadi buat teman-teman semua siapkan mental untuk bicara tentang kebenaran atau ketidakbenaran, karena benar dan salah itu tidak mengenal perasaan. Karena benar katakan benar, salah katakan salah. Wala talbisul haqqo bil batil wala taqtubul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan aku mengingatkan kembali dalam riwayat hadis Rasulullah SAW menyampaikan, jangan kalian apabila ada yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan merendahkan merendahkan orang jahil, mengolok-olok orang jahil, finar gitu ya. Ntar gua perbarui dan hidupkan ulang di laptop. Sorry, ini butuh beberapa menit. Nah, laptop aku restart teman-teman, mohon maaf. Jadi teman-temanku ya, di sini aku sudah siap untuk ditanya bukan hanya non-muslim tapi juga teman-teman muslim. Dengan catatan teman-teman muslim kalau mau membantah aku harus membawa antitesis. Aku akan terima saran dan saran-saran kalian, dan aku tidak tertarik untuk berbantah-bantahan dengan orang Islam. Nah, kalau dengan orang Kristen aku tidak tertarik juga berbantah-bantahan tentang kejahilan kalian. Tetapi kalau kalian menyampaikan sesuatu yang tidak benar dengan agama aku, maka pasti aku bantah. Begitu juga ketika kalian membuat sebuah statement, pasti aku tuntut untuk data dan literasinya. Jadi ini udah live di tempat lu Nandar, biar gua prolog langsung. Yang penting ada yang live kan yang antara kita. Cuman kebutuhannya itu. Oke, baiklah. Kalau udah di Nandar nggak apa-apa, aman gue. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya bacakan penggalan surah Ali Imran teman-teman ya, yang adalah sebuah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah kami mendapatkan pengetahuan atau hidayah atau taufik atau ilmu ya. Dan ini adalah doa para ulul albab ya. Dalam di ayat sebelumnya dikatakan bahwa ini adalah doa orang-orang ulul albab. Siapa mereka ulul albab? Para pemikir, mereka yang belajar dan mengajarkan.
Nah, doa ini adalah penggalan Quran surah Ali Imran ayat ke-10 kalau tidak salah. Dan saya sangat senang sekali dan cinta dengan doa ini. Karena dengan doa ini saya berharap ketika Allah berikan saya ilmu tidak menjadikan saya kufur dan sombong. Banyak orang-orang yang kaya kemudian kufur, banyak orang berilmu kemudian kufur, dan bahkan gelarnya orang berilmu yang ilmunya tidak bermanfaat untuk dirinya dan agamanya adalah anjing-anjing neraka, kata Ibnu Abbas. Maka orang berilmu ini potensi mereka pertama sekali masuk neraka itu sangat besar. Tapi ketika semua niat itu, rangkaian ilmu itu di cover dengan niatnya karena Allah, maka saya sangat percaya Allah akan membimbing kita ke jalan yang betul-betul dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, karena hidup itu pilihan. Kembali lagi, saya belajar ini bukan untuk hanya diri saya sendiri, tetapi tupoksi sebagai seorang yang belajar adalah mengajarkan kembali apa yang sudah dipelajari. Pembelajaran saya bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara autodidak. Teman-teman, dalam ruang lingkup prodi saya komunikasi penyiar Islam, saya itu ilmunya justru lebih banyak dari PAI. Sorry, di sini agak noise. Kalau teman-teman mendengarkan suara pemotongan kayu, saya minta maaf. Nah, mudah-mudahan nanti berhenti. Prodi Pendidikan Agama Islam adalah sebuah prodi di kampus Universitas Islam yang mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang pengajar di madrasah aliyah dan sanawiyah. Nah, materi-materinya adalah materi-materi dasar. Kemudian ketika konversi di komunikasi penyiar Islam, saya kemudian beririsan, ya, prodinya itu beririsan, artinya sejalan, banyak sejalannya. Maka skripsi saya adalah meneliti diskusi lintas agama, mengkomunikasikan tentang agama di platform-platform yang kita anggap sebagai platform hiburan. Apakah bisa kita gunakan platform ini untuk berdakwah atau justru malah mudarat? Maka saya sudah hampir 5 atau 6 tahun berdialog di ruang sosial media. Maka saya bisa men-share pengalaman saya dan men-share apa yang saya kaji, bahwa ternyata platform-platform yang beredar bisa digunakan untuk sarana dakwah kita. Nah, dan fokus dakwah saya ada 2 metode. Pertama berdakwah mengajak, yang kedua menampar, ya. Mengajak ini kepada kaum kafir yang awam, menampar ini kepada kaum kafir penghujat, ya. Saya punya 2 ayat yang bisa saya pegang, Quran surah An-Nahl 125 ayat diperintahkan mengajar, Quran surah An-Nahl ayat 126 ayat dibolehkannya untuk menampar secara setara. Nah, perang argumentasi akan saya hadapi dengan perang argumentasi. Perang fisik tentu saya akan hadapi dengan fisik juga. Jadi saya akan mencoba untuk bersikap adil. Buat kalian umat Kristen, saya tidak peduli dengan keyakinan kalian, saya tidak mendebat keyakinan kalian, tapi saya mendebat kesoktahuan kalian, ketidaktahuan kalian, kesalahpahaman kalian terkait agama saya, dan juga kebohongan kalian terkait agama kalian. Ingat, saya ulangi ya, saya tidak mendebat keyakinan kalian, karena itu adalah selera, pilihan, gak bisa didebat. Tapi saya adalah orang yang mendebat kesoktahuan kalian tentang agama saya dan kesoktahuan kalian tentang agama kalian. Maka silakan kalian naik ke sini dalam ranah dialektika lintas iman yang saya harapkan berusaha seakademis mungkin dan ilmiah, dan berusaha seberadab mungkin. Kalau kalian tidak beradab, saya maklum. Kalian tidak berilmu, saya lebih maklum. Tapi minimal tolong dibawa yang kalian klaim di dalam diri kalian adalah Tuhan, yang adalah Roh Kudus menurut kalian. Tolong tunjukkan kalau Roh Kudus kalian itu betul-betul berguna buat diri kalian, ya. Itu ya. Baik. Tema kita kali ini memang agak ekstrim, tapi memang ini ada alasannya. Kenapa tema ini saya angkat? Ini juga tema kajian kesalahpahaman dari umat Kristiani, dan juga untuk counter terhadap tuduhan Nabi besar umat Islam Muhammad SAW yang dikatakan mengajarkan kebohongan. Nah, ini memang harus saya luruskan supaya umat Kristiani tidak berlama-lama dalam kejahilan, walaupun mungkin kalian lebih senang berada di kejahilan tersebut, ya. Bisa jadi kalian memang menganggap kejahilan itu adalah pilihan, ya. Hidup itu kan pilihan. Kita akan live-kan inilah teman-teman, ya. Judulnya, apakah Yesus pernah berbohong, ya.
Dan kita, kenapa Yesus yang saya bahas, karena ini sudah masuk ke counter ya, supaya teman-teman Kristen itu menyadari keyakinan sendiri itu ternyata banyak polemiknya ya. Nah, saya akan membahas tentang bohong dalam 3 hal nanti juga ya. Diskusi interfight. Ini berupa pertanyaan yang adalah juga tema. Apakah Yesus itu pernah berdusta atau berdusta? Ini adalah pertanyaan yang menjadi judul dialog kali ini. Mohon teman-teman prioritaskan yang naik adalah yang paham tema ini. Kalau kalian tidak sanggup menanggapinya, maka kalian boleh bertanya tentang agama saya dan saya menjawab apa yang saya ketahui dan saya pelajari. Ya, saya mengingatkan saudara-saudara muslim, ketika tidak ada kaum kufar yang menghujat, kita tidak perlu men-trigger mereka. Jangan bebankan kami dengan kalian yang men-trigger mereka menghujat, lalu kami yang membersihkan penghujatan mereka ya. Jangan ya. Kalian yang menghujat, tiba-tiba kami yang harus membersihkan penghujatan kalian. Jangan begitu. Katanya kalau sayang sama saya dan Anda, tolong dibantu kami, disupport kami. Dengan cara apa? Tidak men-trigger umat Kristiani menghujat agama Allah gitu. Oke, teman-teman, materi dusta dalam 3 hal ini itu sudah saya buatkan materinya, dan literasi yang saya hadirkan itu baru situs yang terpercaya dari instansi-instansi agama lain seperti Yahudi dan juga Kristen. Artinya tetap saya upayakan pernyataan itu muncul dari kalangan mereka, pengakuan itu muncul dari kalangan mereka, bukan dari kalangan kita. Dan literatur ini sangat mudah diakses di sosial media, dan mungkin jurnal nanti akan saya bawakan. Saya akan carikan beberapa jurnal terkait tentang pertama penjelasan dusta dalam 3 hal ini. Nanti saya akan bawakan materi ini berulang terus ya, dan juga saya akan menunjukkan kepada kalian semua bahwa apa yang saya sampaikan ini disupport dan didukung oleh pandangan para sekolah dalam agama Islam. Seperti itu. Nah, kalau kalian merasa percaya diri bahwa kalian itu benar, saya pikir tidak perlu takut dan khawatir untuk masuk ke komal ini. Nah, oke, kita akan bahas dulu. Takiyah dari kata takwa, sebenarnya kalau teman kaitkan itu ada dari kata takwa juga, yaitu takut. Takut itu bukan takut seperti melihat hantu, bukan, tapi ketundukan atau menyerahkan diri kepada Allah. Orang-orang takwa ini orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Maka takiyah itu adalah perbuatan, di mana perbuatan ini menjadi perbuatan yang solusi bagi mereka-mereka yang dalam keadaan tertentu, situasi kondisi tertentu. Situasi kondisi tertentu itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis. Dan teman-teman harus tahu hukum asal berdusta ini haram ya. Berbohong ini hukum asalnya adalah haram. Tetapi kemudian sama seperti makan babi, teman-teman perhatikan, makan babi itu haram. Aduh, signal aku jelek banget. Karya signal aku jelek banget. Ntar ambil lagi dulu, sinyal aku jelek banget, ntar. Aman. Kata siapa sinyalmu? Aman kok. Ripa. Aman. Gimana sih? Nah, ya. Nah, kalau teman-teman melihat ya dalam riwayat hadis, ada beberapa hadis yang membahas terkait tema kita. Iya. Nah, ini contohnya ya, berbohong itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam nih. Tapi bukan berarti Nabi Ibrahim ini menjadi orang yang ingkar kepada Allah, karena kebohongan yang dia lakukan itu bukan dengan niatan untuk menciderai diri sendiri dan menciderai orang lain dan mencurangi orang lain. Contohnya ini dari Sahih Bukhari nomor 3108. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali 3 kali saja. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. 2 diantaranya adalah dalam masalah zat Allah azza wajal, yakni inni saqim, sesungguhnya aku ini sedang sakit ya. Dan firman Allah Ta'ala, akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya. Dan Quran surah Al-Anbiya, beliau bersabda, dan ketika pada suatu hari dia sedang bersama dengan Sarah istrinya saat beliau datang kepada seorang raja. Ini menyelamatkan Sarah ya, raja yang zalim. Lalu raja tersebut diberi informasi bahwa akan ada seorang laki-laki bersama orang wanita yang paling cantik. Maka diutuslah seorang menemui Ibrahim. Ya, ini dia menyelamatkan Sarah. Dia mengatakan bahwa Sarah adalah saudara perempuannya ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, Nabi Ibrahim nih. Kemudian ini kisah nih,
Mana lagi ya? Jadi Allah telah membalikkan tipu daya orang kafir atau fajar kepada tenggorokannya, dan dia menyerahkan Hajar kepadaku sebagai pelayan. Abu Hurairah berkata, itulah ibu kalian bangsa Arab. Jadi sebenarnya adalah anak keturunan air langit, air Zamzam. Maksudnya karena air Zamzam Allah Ta'ala keluarkan pertama kali untuk Hajar dan Ismail. Ini adalah Hajar ini ibunya orang Arab, teman-teman ya. Itu dia yang teman-teman harus pahami. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berbohong, tetapi bukan bohong yang dengan niat baik, dengan niat buruk, tetapi niat menyelamatkan Sarah dari kejahatan orang lain, dan juga untuk menyadarkan orang kafir agar sadar bahwa penyembahan terhadap berhala itu penyembahan yang sangat bodoh, gitu. Nah, bahkan di sini ya, ini juga ada sebuah asar ya, asar dari Ali radhiyallahu anhu, teman-teman, dan asar ini sahih ya. Ini Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku terjatuh dari langit lebih aku sukai daripada berbohong atas nama beliau, dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang urusan antara aku dan kalian, ketahuilah bahwa perang itu tipu daya, gitu. Jadi di sini bahkan Sayyidina Ali sendiri adalah orang yang dididik oleh Rasulullah. Dia lebih baik terjatuh dari langit ya daripada dia berbohong. Artinya hukum dasar berbohong ini adalah tidak boleh. Nah, itu dulu yang dipahami. Umat Kristen kan bukan tidak tahu, tapi memang sengaja untuk tidak mau tahu karena memang kezaliman kalian sendiri. Mana tisu aku lebih Kak? Masa tisu aku ada dua loh Kak? Ada nih. Oh, ini berarti yang tisu baru. Oh, yang kemarin nih. Aku kan punya satu lagi Kak tisu. Oh, enggak, ini terakhir. Itu teman-teman ya. Nah, lalu ada polemik yang dibawa oleh umat Kristiani dengan ketidaktahuan mereka. Apa itu polemik yang mereka tuduhkan? Bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kebohongan. Padahal Nabi Muhammad itu mengatakan tidak disebut berbohong orang yang berbohong untuk menyelamatkan dirinya dan negaranya dan menyenangkan istri dan suaminya akan menjaga rumah tangganya. Tapi ya biasa, teman-teman kita Kristen ini kan orang kafir ya. Mereka itu memang sengaja menolak. Bagi mereka itu adalah bicara dulu baru mikir. Bagi mereka ilmu pengetahuan itu tidak penting sepertinya ya, karena dalam 1 Yohanes pasal kedua nomor 27 mereka itu tidak boleh diajar oleh manusia. Jadi nggak penting banget bagi mereka ilmu pengetahuan. Cuman kalau bagi mereka ada yang nanti mau bertanya, ya kita masih silakan atau kita izinkan begitu, sebagai bentuk kerahmatan lil alaminnya Islam gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke ranah berbohong dalam 3 hal. Teman-teman tahu tidak, takiyah atau berbohong dalam 3 hal ini adalah solusi kalau situasi kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, artinya bukan dalam kondisi normal. Dalam keadaan normal kita dilarangkan berbohong walaupun dalam keadaan bercanda. Ya, Rasulullah sendiri melaknat orang yang berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Bayangkan teman-teman, keadaan kita lagi nggak ada apa-apa, kita dilaknat apabila kita berdusta, dan bahkan dusta itu hanya untuk bikin orang ketawa, bukan untuk menyakiti orang, tapi hanya untuk membuat orang ketawa. Nah, tetapi ketika situasi kondisi kita dalam keadaan terjepit, misal kita sebagai seorang yang diperangi oleh suatu negara dan kita mau dijadikan sebagai tawanan dan kita dimintai keterangan tentang keberadaan pemimpin kita atau keberadaan senjata kita atau yang melemahkan perjuangan kita, maka kita boleh membohongi penjahat, teman-teman, mengatakan bahwa saya tidak tahu, padahal kita tahu. Nah, itu artinya tidak tidak berdusta namanya. Tetapi seluruh umat Kristen terkadang agak hipokrit ya, memang munafik sekali ya. Mereka mengatakan kami tidak diizinkan begitu. Artinya bagi umat Kristen, ketika ada seorang intel menyelamatkan negaranya dengan dusta untuk menyelamatkan negara, itu Tuhannya akan marah dan dihukum. Nah, ketika kita tanya mana Tuhan mau menghukum hal seperti itu, mereka juga tidak bisa menjawab. Tapi mereka sendiri yang mengatakan kalau itu tidak boleh. Sementara Rahab yang adalah nenek moyang Yesus, seorang pesundal, bahkan diselamatkan Tuhan karena berdusta menyelamatkan orang Yerusalem. Dan bahkan di sini tema yang lebih agak ekstrim lagi adalah bahwa Yesus terindikasi berdusta dalam beberapa kata-katanya. Nah, untuk itu ya saya sudah katakan, kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong, teman-teman,
karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Maka teman-teman harus tahu, saya hanya ingin menuntut kalian untuk membuktikan Nabi saya pernah berdusta sekali saja. Nah itu baru kalian bisa meruntuhkan. Sekarang kita bandingkan dengan Yesus. Teman-teman tahu kan, tokoh yang bernama Yesus yang digambarkan sebagai tokoh di dalam Bible-nya orang-orang Kristen, ya, dikatakan sebagai seseorang yang terindikasi berdusta. Mohon maaf saya katakan terindikasi berdusta, tapi kalian yang akan meluruskannya. Apakah betul dia berbohong atau tidak? Kalian yang akan menjawab, itu bukan saya tidak boleh. Maka saya mengajukan pertanyaan, ya, Alfonso naik saja Alfon, ya. Kalau memang saya asal bunyi, buktikan. Apakah saya tidak berdasar? Ada 3 hal, ya, tapi 2 hal saja sayang. 3 hal aja deh, 3 hal ini, ya. Pertama, kalau Yesus itu waktu berkata, ya, kata Yesus begini nih, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Itu pernyataan jujur atau pernyataan dusta, teman-teman Kristen? Kenapa saya bertanya? Karena setahu saya hari itu Yesus justru masuk ke alam maut. Kalau Yesus bicara secara harfiah, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, buktikan kepada saya hari pertama kematian Yesus dia berada di Firdaus. Kalau tidak ada datanya, maka ada indikator Yesus berbohong. Ya, yang kedua, Lukas pasal 24 ayat 46. Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Tolong tunjukkan di mana tertulis kutipan ayat itu di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Karena ada 2 kemungkinan. Kalau ayat itu tidak ada, bisa jadi Yesus ini mengutip sesuatu yang tidak ada, atau kutipannya pernah ada tapi hilang, atau dia berbohong. Silakan kalian pilih jawabannya, kalian jelaskan kepada kami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga adalah ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Pertanyaannya, kalau memang itu pernyataan benar, kenapa justru Henokh dan Elia sudah kepada Bapa tapi tanpa melalui Yesus? Tunjukkan bukti-bukti otentik Henokh dan Elia naik ke surga melewati Yesus dulu. Percaya dulu kepada Yesus. Kalau kalian tidak bisa menjawab tuntutan saya, maka secara konsekuensi logik kesimpulan di akhir nanti, memang kalian terpaksa akui kalau Yesus berdusta 3 kali. Saya ciduk berdusta 3 kali, ya. Kalau kami diizinkan berdusta dalam 3 hal, kalau saya bisa membuktikan Yesus berdusta 3 kali, sebenarnya bukan 3 kali, lebih dari itu, tapi yang ini yang lebih krusial, ya. Ya, begitu teman-teman. Maka yang teman-teman Islam tidak perlu tuliskan Yesus koloran segala macam, mereka tanpa dikasih tahu sudah tahu itu. Jadi itu jangan diangkat, tema itu tidak ada kaitannya. Kita bahas fokus tema kita adalah tentang apakah Yesus berdusta atau tidak, ya. Tolong teman-teman, kita tidak ada kaitannya dengan diksi-diksi yang tidak tepat untuk digunakan. Jangan di-trigger mereka untuk menghujat. Kita mau diskusi 2 arah saja. Nah, saya persilahkan, ya, step selanjutnya adalah saya persilahkan kalian umat Kristen dan umat Islam naik, kalau tidak berilmu bertanya saja, dan kalian yang Islam pertanyaan kalian, kalau pertanyaan kalian pertanyaan tidak berkualitas, saya tidak perlu jawab, ya. Tapi pertanyaan Islam haruslah sesuai dengan tema ini. Nah, kalau tidak ada yang naik, saya lanjutkan materi selanjutnya. Teman-teman, kalau teman-teman melihat bagaimana kemudian ada tuduhan terhadap Islam bahwa dusta dalam 3 hal dianggap perbuatan yang tidak benar, padahal ternyata perbuatan ini menyelamatkan ribuan orang Yahudi, ya. Ini sangat bertentangan. Kalau dianggap ini perbuatan tidak benar, justru ini menyelamatkan banyak jiwanya orang Yahudi. Maka di sini seolah kayak umat Kristen, Tuhannya umat Kristen yang konon katanya mengharamkan dusta dalam segala hal, tapi padahal banyak kedustaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kitab mereka yang tidak dihukum oleh Tuhan, itu tidak berkesesuaian dengan fakta tertulis di kitab kalian, dengan doktrin yang kalian usung, dan memang tidak ada dalilnya gitu. Maka solusi dari Islam ini justru menyelamatkan nenek moyang Tuhan kalian, itu orang Yahudi, dari dihabisinya oleh kalian sendiri, itu orang Kristen. Saya sudah tuliskan materi ini teman-teman, di mana materi ini full data, ya. Ini saya di sini kasih menjawab syubhat. Nah, ini tentang Allah, tentang dusta dalam 3 hal. Saya tunjukkan materi ini, saya tuliskan buat teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri dan kembangkan sendiri. Judulnya adalah dusta dalam 3 hal.
Nah, di sini saya akan menunjukkan dalam Quran surah Al-Baqarah, janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Artinya di sini diharamkan berdusta secara hukum dasarnya. Dan orang yang berdusta itu digelari sebagai orang munafikun. Ini ada dalam Quran surah Al-Munafikun ayat pertama. Apabila orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kami benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta, ya. Kemudian hadis sahih Sunan Abu Daud nomor 4337 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah telah menceritakan kepada kami, Waki berkata telah mengabarkan kepada kami, Al-Amashi dalam jalur yang disebutkan dalam menceritakan kepada kami, Musaddad berkata telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud berkata telah menceritakan kepada kami, Al-Amashi dan Abu Wa'il dari Abdullah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kebohongan. Ini perintahnya Rasulullah SAW, ya, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan. Namun ada situasi tertentu yang Allah tidak anggap itu sebagai kebohongan. Nabi tidak anggap itu sebagai kebohongan, ya. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 tempat, ya. Ini 3 tempat: ketika berperang, keadaan kita memperbaiki hubungan manusia, dan ketika kita ingin memanjakan istri atau memanjakan suami. Seperti misalnya aku bilang, Ayang, Beb, kamu tampan sekali, padahal mukanya kayak dubur, ya. Tapi kita bilang, Ayang, Beb, kamu tampan sekali, itu kan bohong gitu. Tapi itu tidak tidak berdosa karena itu menyenangkan suami sendiri gitu, ya. Nah, teman-teman, tapi di dalam Bible sendiri secara eksplisit itu ada dalil yang melegitimasi kebohongan dalam menyampaikan agama. Nih, Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Diksi ini menyatakan Paulus tidak mau dihakimi sebagai orang berdosa walaupun dia berbohong atas kemuliaan Tuhan. Ini yang tidak boleh, ya. Masa kebenaran bercampur dengan kedustaan. Nah, Yakobus pasal kedua nomor 26. Dustanya Rahab bahkan menjadi asbab dia diselamatkan Tuhan. Dan bukankah demikian juga Rahab pesundal itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, jadi artinya ada tokoh-tokoh Bible yang diselamatkan Tuhan karena berdusta gitu. Nah, dan kalau kalian lihat ada yang namanya itu nih, beberapa situs aku tunjukin, ya. Situs-situs ini adalah situs-situs yang membuktikan bahwa kebohongan orang Islam Albania itu disampaikan oleh The Time of Israel sebagai keselamatan bagi orang Israel waktu Holocaust, ya. Waktu anak-anak Theos mengejar-ngejar orang pilihan Theos, hamba-hamba Allah yang menyelamatkannya, teman-teman, di Albania, nih, ya. Ntar kita verifikasi dulu, ini sistemnya masih berjalan, nih, ya. Nah, kita lihat The Time of Israel. The Time of Israel ini salah satu situs orang Israel sendiri. Jadi ini objektif, ya, nggak ada kaitannya dengan Islam. Bukan kita yang ngaku-ngaku, tapi orang Israel sendiri yang bilang gitu. Nah, ini kita lihat, teman-teman, sebuah film yang dibuat oleh orang ini. Ada seorang Muslim di masjid itu, dia menyelamatkan ratusan orang Yahudi, teman-teman. Nah, ini jadi anak-anak Theos ini mengaku-ngaku mencintai nenek moyang Tuhannya, tapi mereka sendiri menghabisi orang-orang Yahudi dulu waktu abad ke-9, ya. Abad ke-9 kalau nggak salah. Nih. Ini dari T.R.T. Ward, How Paris Mosque Tells Forgotten History of Muslim Jewish Unity. Nah, ini, ya. Jadi ini pada waktu anak-anak Tuhan menghabisi orang-orang Yahudi, yang menyelamatkan orang Yahudi siapa? Orang-orang Islam di Albania, teman-teman. Tidak sedikit yang diselamatkan. Nah, ini kelakuannya umat Islam itu begini, ya, menyelamatkan orang-orang yang membenci mereka. Ini kalau definisi ada ajaran kasih, ya ini dia ajaran kasih itu. Nah, beda dengan mereka yang ngaku-ngaku bahwa kami ini orang baik, anak Tuhan, ajaran kasih. Tapi justru kebanyakan umat Kristen yang merusak peradaban sepanjang sejarah. Itu, ya. Itu bukan kata saya. Nah, ini saya ambil dari The International Raoul Wallenberg Foundation, ya. Ini, ya. Saya tunjukkan kepada kalian. Ini supaya kalian paham. Nah, ini bohongnya orang Albania nih, saya tunjukin kepada kalian nih, ya. Kebohongan orang Albania menyelamatkan orang Yahudi.
ajaran yang kalian hina itu menyelamatkan nenek moyang Tuhan kalian. Ini dari The International Raoul Wallenberg Foundation dikatakan bahwa orang-orang Albania membantu mereka dengan memberikan dokumen identitas palsu dan menyembunyikan mereka di desa-desa kecil. Kebohongannya orang Islam Albania menyelamatkan orang Yahudi. Ini divalidasi sama situs The International Raoul Wallenberg Foundation. Ya, begitu juga bagaimana seorang ulama di Paris menyelamatkan orang Yahudi. Ya, saya tidak perlu membangga-banggakan umat Islam ya, tapi faktanya kalian nggak bisa bantah gitu. Ya. Jadi tolonglah kalian oten-oten yang nggak ngerti apa-apa, tahu diri lah gitu. Nggak usah ngaku-ngaku lah agama kasih kalau kalian sendiri itu merusak peradaban gitu ya. Jadi situs-situs kita ambil situs Yahudi aja gitu ya. Nah, itulah kira-kira teman-teman. Islam itu bukan agama yang apa ya, kita tuh nggak boleh mengikuti langkah-langkah orang Kristen di komal-komal yang gampang percaya dengan tipu-tipuan dan bicara tidak ilmiah, bicara dari kebencian ya, seperti fake ini ya. Kita nggak usah, biarkan aja fake itu dari dulu memang menunjukkan kualitas kekristenannya teman-teman. Kenapa saya katakan kualitas kekristenannya? Jangan salahkan fake, itu mungkin Tuhannya yang ngajarin dia seperti itu. Jadi kalau kalian lihat ada orang Kristen yang hanya men-typing hayalan-hayalan, itu mereka sedang menyenangkan diri mereka karena mereka ketampar. Saya bisa membuktikan bahwa wajah Tuhannya hayalan, ajarannya juga ada yang hayalan dan bahkan dongeng. Tapi ya sudahlah, tema kita kali ini adalah apakah Yesus pernah berdusta. Nah, kalau teman-teman Kristen tidak bisa membantah Yesus teman Kristen mampu untuk membuktikan bahwa Uniriva salah, saya akan revisi dan akan meminta maaf atas polemik yang saya angkat bahwa pertanyaan saya, Yesus pernah berbohong selama 3 kali ini. Tolong dibuktikan ya, begitu. Ya, kita masih menunggu umat Kristiani yang di bawah yang sepertinya malu-malu dan takut untuk naik ke atas karena yakin bahwa tidak mampu membela kehormatan Tuhannya karena ayat itu ada secara eksplisit dan tak terbantahkan, dan sulit untuk mencari tahu apakah betul Yesus itu tidak berbohong dan terbukti bahwa dia tidak berbohong karena memang tidak ada lanjutan keterangan tentang perbuatan Yesus. Nah, pertanyaan saya itu yang saya ajukan kepada RK, ajukan kepada banyak Kristen itu tidak terjawab. Contoh, ketika Yesus mau mati, ya, dia berkata kepada orang yang mau mati di samping dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Untuk memvalidasi janji ini, kalian tahu nggak, sebuah janji kalau tidak ditepati namanya janji palsu. Kalau janji itu disampaikan tapi tidak dijalankan, itu namanya omon-omon. Oleh karena doktrinnya umat Kristiani justru bertentangan dengan klaim Yesus. Umat Kristen justru percaya Yesus itu masuk ke alam maut selama 3 hari 3 malam, baru bangkit, kemudian 40 hari kemudian baru ke surga. Artinya ada 43 hari Yesus melalaikan janjinya kepada orang yang mati bersama dia. Dia berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu dia mati masuk ke alam maut. Ini kan kayak lu janji sama gua misalnya hari ini juga kita ke mall, tahu-tahu lu 40 hari kemudian baru lu ajak gua ke mall. Itu kan kayak sakit banget gitu, lu kayak PHP-in gue gitu kan. Misalnya Nandar nih, Nandar hari ini juga gua ngajak lu ke Yerusalem. Tahu-tahu gua diem baik, tahu-tahu gua pergi ke Bukit Tinggi, 40 hari kemudian baru gua ke Yerusalem. Itu pun nggak ngajak Nandar. Itu namanya PHP. Nah, yang kedua adalah ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Lah, pertanyaannya, Henok Elia ke surga tanpa kematian dan tanpa dibaptis dulu. Lah, Yesusnya di mana gitu? Pernah ketemu sama Elia nggak? Nah, jadi inilah kenapa saya katakan umat Kristiani ini memang sulit untuk membantah polemik yang saya angkat. Jadi sini ada ini teman-teman, judulnya adalah judul polemik. Saya minta kalian untuk naik ke atas jelaskan. Tapi kalau nggak sanggup juga nggak apa-apa, di bawah aja. Karena saya nggak paksa kalian untuk mengikuti yang saya tanyakan. Ya. Tapi minimal kalian konon katanya berani untuk membela kemuliaan Tuhan kalian lah. Kalau nggak tuh kasihan banget, kalian tau nggak sih? Apa iya kalian nggak bisa
Masa sih kalian sebagai orang yang katanya lucu aja kalau kalian nggak bisa jawab, tau gak sih? Kalian kan punya Roh Kudus dalam diri kalian kan? Maksudnya tuh kayak kalian semua kan punya roh Tuhan. Masa Tuhan kalian nggak bisa ngajarin kalian ngomong depan kami berdua? Setakut itukah kalian sama aku sama Nandar? Aku sama Nandar ini bukan tipikal orang yang mempermalukan orang lain loh. Justru kami, ya silakan Gandhi kamu naik ke atas, tolong ya dibahas tema kita. Kalau nggak kamu bertanya aja. Silakan Gandhi, Daki ya. Ya silakan Daki. Hak kamu di sini tuh ada dua. Kalau kamu awam bertanya saja, kalau kamu ngerti tolong bahas tema ini, jelaskan tema ini dan buka kamera kamu kalau mau menjelaskan. Belum bisa dibuka kameranya, Kak. Sudah bisa nih tuh. Terima. Coba itu terima tuh. Janganlah mentang-mentang boleh berdusta dalam segala hal bilang nggak bisa buka. Itu bisa, saya kan bisa undang kamu. Baru masuk aja udah berbohong loh. Gimana sih anak-anak TF ini? Apa iya Tuhan yang ngajarin kalian berbohong? Kita diskusi aja lah, Kak. Gak usah dibuka kameranya ya. Diskusi harus buka kamera. Kalau nggak kamu bertanya saja. Oh ya, aku bertanya ya, Kak ya. Ya, kamu cuma boleh bertanya saja. Kalau kamu mau menanggapi, mau mendebat, harus buka kamera dan bawa literatur. Kalau nggak bisa. Kamu hanya bertanya saja. Jadi gini, Kak. Jadi begini itu bukan pertanyaan. Pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana, apa. Tolong belajar bahasanya yang baik, biar nggak salah kalau ngomong. Mau bertanya itu nggak jadi begini. Jadi begini itu pernyataan. Nggak, mau nanya apa artinya Muhammad itu menyusui orang yang bukan suaminya, apa artinya itu coba? Gimana ditulis begitu? Coba minta saya dalilnya. Ada perintah Nabi Muhammad menyusui orang yang bukan suaminya. Coba. Kakak pura-pura nggak tahu juga ya. Gini loh. Kalau kamu nih nonem, kalau kamu nggak diizinkan bicara, tolong teman-teman Kristen ini manusia atau hewan? Ayo. Kalau kalian hewan, kalian nggak ada aturan nggak apa-apa. Tapi di gereja aja. Di sini rumah manusia ya. Di sini kan saya sudah bilang ada 3 step treatment yang saya lakukan. Berdakwah dengan cara baik kepada orang yang ingin mendengarkan saya. Kedua, mengkomparasi dan mengajak kalian bertanya. Yang keempat, menelanjangi Tuhan kalian. Kalau kalian di sini menelanjangi Tuhan kalian, saya akan bantu kalian menelanjangi Tuhan kalian di sini. Ya, itu saya. Ya. Jadi kalian mau memuji saya. Silakan kalian uji saya. Sekalian pilih. Saya pengen buka aib agama kalian juga bisa di sini. Tapi kalian yang minta dulu, ada lampu hijau dari kalian dulu. Ya. Kalau selagi kalian menghargai diri kalian sebagai orang di sini, kami hargai kalian sebagai orang. Tapi kalau kalian menunjukkan bahwa kalian adalah binatang di sini, saya akan siap mengembala kalian. Nah, seperti kau contohnya. Nih, kalau kau binatang nih, agamamu mungkin tidak mengajarkanmu untuk berlaku beradab. Mungkin nggak ada agamamu ngajarin. Karena kau Tuhanmu yang ngajarin itu kok. Buktinya Tuhanmu mengambil upeti perawan. Nih, tunjukkan. Oh. Ini teman-teman ya, jangan salahkan dia ya. Ini Tuhannya yang ngajarin bicara ya. Karena dalam dirinya umat Kristen itu ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya yang ngajarin begitu. Otaknya cuma selangkangan doang. Saya tanya sama kamu, kenapa Tuhanmu ngambil istri orang? Saya tanya, yang ngambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 78 itu Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Ya. Yang mengambil bini-bini orang untuk diewek sama orang yang bernama Daud dan Absalom itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus? Saya punya Tuhan, saya tahu itu tidak. Nih, baca ayatnya 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Ayat ke-11 juga. Tuhanmu mengambil istri orang untuk diewek di siang bolong. Mana ayatnya? Ya, kamu jawab nanti ya. Saya tunjukin ayatnya, kamu jawab nanti ya. Mana saya baca? Iya, 2 Samuel pasal 12 nomor 11 baca. Bukan di situ saya baca. Ya, kau yang bantah ya. Kau bantah ini ya. Oke. Saya baca. Iya baca. Iya, kau baca. Iya, nih. Baca ya. Nah, mana? Jangan lihatkan mukamu.
Nih, kita lihat di sini. Mana? Kita sabar. Mana? Teman-teman kita lihatin ya anak-anak tuh Teos untuk membacakan Mana? firman Tuhannya Mana? apakah mereka Dari jujur atau awal. tidak. Sabar. Dari awal. Sabar Korintus kau. saya baca ya, saya baca ya. Bukan Korintus 2. Terus yang mana? Kamu mau karangan-karangan aja, kok kira? Jadi ini karangan. Ini karangan ini karangan. semua ini. Kamu Ini. mau samakan sih? Mana Udah saya baca baca? enggak? Ini baca. Waduh, on banget kamu. Mana? Saya dari Nih. atas saya baca. Iya, ini. Dari atas. Udah kau baca nih, kau baca. Nah. Baca. Saya baca. Hmm. 2 Samuel ayat 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ya datang. Kamu jangan goyang-goyang. Kamu sopan tidak? Kayaknya datang kau kepada memang Daud. kayaknya untuk di ini ya. Jadi Ikan. Tuhan kau tuh ngambil bini orang ya. Tuhan kau ngambil bini orang lalu mengizinkan bini orang itu dibapap atau diewek rame-rame nih, diewek sama Absalom nih. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang bolong. Tuhan kau kayak germo. Tuhanmu seperti germo, Dek. Tuhanmu mengambil bini orang untuk ditiduri sama anaknya sendiri di siang bolong. Perilaku seperti ini pernah dilakukan oleh germo. Germo menyediakan perempuan untuk diewek, tapi germonya beda dengan Tuhanmu adalah kalau germo minta uang, kalau Tuhanmu nggak tahu untuk apa. Untuk menghukum orang lain mungkin. Nah, Tidak ini ada pernah diajari seperti itu, Kak. yaudah kamu baca nih ayat ini. Kamu baca nih. Nih, kamu baca nih. Enggak, yang kutanya itu tadinya. Enggak, ini kau baca. Kau bilang tidak pernah ini. Kau baca ayatnya. Jangan kau. Kalian ini Kristen-Kristen itu ini enggak ada ras. ajaran Kalian ini bayi atau Kristen-Kristen gimana ini itu? udah enggak. Baca. Ini kau baca ini. Baca ini. Menyuruh menyusui orang yang bukan suaminya. Ini bahkan Tuhan kau ngambilin perempuan untuk dijadikan perewean ini. Tuhan kau ngambil perempuan untuk di anu-anu diewe siang bolong. Lebih parah inilah. Coba baca dulu, Kak. Ya udah kau baca sendiri. Enggak jelas di sini, Kak. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Tuhanmu ngambil bini orang untuk ditiduri di entiau untuk siang hari. Tuhan macam apa ini? Kok Tuhan ini kok senang kali mengambil bini orang terus di entiau siang bolong. Ini Tuhan mana nih? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus yang ngambil bini orang ini? Dibaca, dipahami, Kak. Itu bukan seperti itu pemahamannya Ya itu, udah, Kak. jelaskan. Maksudnya apa itu? Nanti saya jelaskan nanti. Nggak bisa Nggak sekarang. paham Karena kau juga. merasa kok sok pintar. Kan aku bilang, di sini tempat Bunda Gembala mengajarkan orang-orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan yang saya ketahui. Kalau tidak ada indikasi ini nampak sama seseorang itu, yang kedua adalah saya mengizinkan orang itu bertanya. Kau pun tidak menunjukkan itu. Ya sudah, karena kau di sini tidak mau mendengarkan saya, aku ingin menelanjangi agamamu depanmu. Maka aku tanya samamu, Tuhan yang ngambil bini orang untuk dientiau, diewe, siang bolong, itu Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Belum Kakak tanya jawabanku tadi tuh, belum dijawab. Ya aku minta datanya, kok nggak bisa tunjukkan data. Tunjukkan data sama aku, mana dalilnya? Pak, biar kalau kau baca dalil itu dengan baik, kau tahu jawabannya. Di situ ada jawabannya, di dalil itu ada jawabannya. Maka kau tidak Aku mau mau nanya menunjukkan. gini. Ya udah kau baca dulu hadisnya, baru kau bertanya Kalau sama dia aku. benar-benar nabi, kenapa dia bisa kena sihir itu wajahnya? Tuhan kau aja mati. Kok kau mempermasalahkan nabi yang manusia biasa? Tuhan kau aja mati. Ya, Kau ini biasanya lucu, nabi Oten. tidak pernah Ada kena sihir. Oten. Loh, Tuhan kau jangankan kena sihir, mati ditombak sama Hansip Romawi loh. Udahlah, cepat tak jawab pertanyaanku. Itu yang ngambil bini orang Tuhan Bapak, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kalau nggak bisa jawab, turun di bawah. Buang waktu. Kau Enggak, jangan itu loncat-loncat ajaran bagus kemana-mana. atau gimana tadi yang Ajaran menyuruh kurang ajar menyusui? ngambil bini orang itu. Mengambil bini orang untuk ditiduri, itu ajaran biadab. Apalagi kalau ada Tuhan yang pengen keluar dari vagina perempuan, itu biadab sekali. Ya, ada Tuhan Makanya yang keluar dari baca. vagina perempuan, nggak tahu motivasinya, pengen banget kesenggol itwil, ya saya nggak tahu. Jadi dalam Islam, kalau Tuhan itu pengen banget keluar dari vagina, itu nista sekali. Ya, apalagi dia memiliki kesadaran sebagai Tuhan ketika melihat itil perempuan, ya.
Saya sudah bilang ada 3 step treatment yang saya lakukan di sini. Sama kalau kalian pergi berobat ke dokter. Kalau kalian cuman pilek, ya paling dokter akan cuman periksa-periksa gini. Tapi kalau kalian misalnya ada cancer, kalian dibedah. Saya begitu juga. Kalau kalian ke sini naik untuk bertanya baik-baik, saya akan treatment kalian dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kalian di sini ingin menelanjangi Tuhan kalian, saya bantu. Saya bantu kalian menelanjangi agama kalian. Saya paling ahli dalam hal itu. Aib agama kalian ada di tangan saya secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan perjanjian lama ngambil bini orang, lalu diberikan kepada laki-laki lain untuk ditidur siang bolong. Pertanyaannya adalah, ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Yang kedua, Tuhan kalian kan yang manusia itu keluar dari vagina perempuan. Pertanyaan saya, waktu dia keluar itu, dia memiliki kesadaran Tuhan atau tidak punya kesadaran sebagai Tuhan? Kalau dia punya kesadaran sebagai Tuhan, bayangkan kalian, otak kalian yang dewasa ini keluar dari vagina lalu melihat vagina perempuan. Normal itu. Beradab begitu. Ya. Jadi tolong naik ke atas, kalian tunjukkanlah pesona kalian sebagai Kristen. Saya tahu rata-rata Kristen yang naik ke Komal kami ini biasanya menunjukkan kekejangannya. Saya ajarkan untuk umat Islam jangan marah kepada mereka, teman-teman. Karena menurut mereka itu Tuhan yang mengajarkan mereka bicara seperti itu ya. Memang Tuhannya mengajarkan begitu. Ada dalilnya. Ya. Jadi tolong, kalau kalian ingin mendengarkan jawaban saya, pertanyaan kalian itu baca dulu literasi yang kalian tanyakan ke saya. Baca dulu ayatnya, baca dulu hadisnya, biar saya dengarkan. Karena kalau kalian baca hadis itu dengan baik, kalian tahu jawabannya ada di situ. Jangan tuduhan kalian, saya yang harus carikan tuduhan kalian itu. Emang saya ini pembantu kalian, saya pengajar kalian. Saya orang yang mengajarkan kalian bagaimana cara berdialog. Ingat ya, saya itu step terakhirnya bukan lagi dialog dan debat, tapi menelanjangi kalian dan agama kalian. Itu step terakhir. Sekali masih ngomong, saya sabar. 2 kali masih ngomong, saya sabar. 3 kali baru selesai itu akan masuk ke sesi penelanjangan kitab agama Tuhan dan umat Kristen di hadapan Buddha Gembala. Itu saya. Ya. 3 step itu akan terus berjalan ya. Step pertama, penginjilan baik. Saya menyampaikan, memaparkan materi. Kedua, interaksi. Interaksi itu kita kalau mau bertanya saya jawab, mau diskusi 2 arah saya minta syarat harus buka kamera dan juga jelas dalilnya. Ketiga, kalau masih tantrum mengganggu jalur diskusi maka masuk ke penelanjangan ya. Penelanjangan apa? Penelanjangan Tuhan kesekian kali, penelanjangan secara filosofi ya, penelanjangan agama dan penelanjangan umat di sini. Begitu. Itu saya. Ya itu metode saya. Dan metode itu diizinkan kok. Quran surah An-Nahl 125 dan 126. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian kalau naik ke sini, kalau tidak sanggup, jangan paksa untuk naik. Karena ketika kalian menghujat agama saya, yang malu itu keluarga kalian sama Kristen yang lain yang nggak tahu apa-apa. Contoh kayak tadi, harusnya orang Kristen lain kan nggak tahu Tuhan pernah ngambil bini orang tuh. Gara-gara kamu menghujat nabiku, akhirnya terbuka aib bahwa Tuhanmu pernah ngambil bini orang. Nggak bisa dibantah pula. Ya. Kemudian satu lagi, ketika kamu membahas tentang dalil Suhailah, ya saya juga akan mengkomparasinya. Itu Tuhanmu kenapa suruh cek perawan dan minta upeti perawan, bahkan suruh ambil tawanan anak-anak. Itu ada bilangan pasal 31. Itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Seperti itu ya. Nah, kita sepertinya banyak yang ingin saya angkat tema lain nih di bawah, kayaknya dari request dari umat Kristen untuk membahas agama hayalan. Nandar kita ganti sesuai dengan keinginan umat Kristen, kita membahas agama hayalan Nandar. Nandar ganti tema. Teman-teman Kristen kita udah request Nandar, mereka pengen kita membahas agama hayalan saja. Pertama kita bahas tentang Tuhan hayalan dulu ya, atau Tuhan mitos. Dan saya tidak mengambil data dari Islam, tapi mengambil data dari Kristen, yaitu jurnal atau karya ilmiah membuktikan bahwa Yesus itu dikatakan mitos oleh para ahli dan scholar. Nandar, lu malah monyong aja, ganti tema dulu. Woi Nandar, ini nggak denger dia nih. Nandar, astagfirullah, lu nggak denger gua? Lu nggak denger gua ya dari tadi teriak-teriak? Woi, oh mantap. Oke teman-teman ya, pertama kita tunjukkan dulu bukti bahwa
Yesus itu dikatakan sebagai tokoh mitos oleh ahli yang agamanya Kristen, bukan kita ya. Saya tunjukkan karya ilmiahnya, yaitu dari jurnal teman-teman ya. Ini terima kasih atas Theophilus from Greek atas request tema baru kita. Saya ganti tema kita tentang Tuhan hayalan dan ajaran hayalan. Teman-teman, kita lihat di sini bagaimana teman-teman baca di sini bahwa Yesus itu dikatakan tokoh mitos bukan oleh umat Islam, tetapi oleh beberapa ahli dan para scholar. Saya akan tunjukkan nama-nama orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah tokoh mitos. Yang pertama adalah ada 4 tokoh ya yang kita bahas di sini, dan mereka bukan orang sembarangan ya. Ini ada dari Jurnal Teologi Aletheia volume 17. Ini jurnal Kristen teman-teman ya. Jurnal ini adalah karya ilmiah yang dibuat oleh para mahasiswa-mahasiswi atau orang-orang yang belajar. Nah, kita akan tunjukkan siapa saja sih yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah mengenal beberapa tokoh dan argumen mitisis yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh mitos. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah George Albert West. Siapa George Albert West ini? Seorang profesor ya di Emeritus Jerman di Inggris. Seorang tokoh yang unik, dan dia adalah pendukung teori Kristus mitos ya, George Albert Wells. Kemudian yang selanjutnya adalah Tom Harpur. Tokoh kedua yang dipaparkan di sini adalah Tom Harpur ya. Dia adalah seorang teolog yang berasal dari Kanada. Artinya mereka berdua itu Kristen teman-teman ya. Dia mantan imam gereja Anglikan, kemudian menjadi profesor di bidang perjanjian baru di Universitas Toronto. Tuh, orang-orang hebat semua yang bilang kalau Yesus mitos ya. Maka ini yang dikatakan hayalan saja. Tokoh ketiga yang perlu disimak adalah Richard Carrier, seorang penulis, dan dia memiliki gelar PhD di bidang studi klasik dari Universitas Columbia. Dan dia adalah orang yang kemudian mendukung teori Yesus mitos. Kemudian siapa lagi teman-teman? Robert McNair Priest, dan dia adalah seorang yang juga profesor kritik Bible di The Center for Inquiry Institute. Ya, profesor loh ya. Artinya Yesus ini mitos bukan pendapat dari umat Islam, bukan tuduhan dari umat Islam, melainkan adalah hasil kajian dan temuan para profesor dan ahli. Karena pada faktanya tidak ada fakta arkeologis yang menunjukkan bahwa Yesus itu pernah eksis sebagai tokoh. Tapi sebagai oknum iya ada, bukan tokoh tapi oknum. Nah, dan teman-teman akan melihat lagi di sini Yesus itu dikatakan sebagai tokoh yang tidak tervalidasi secara bukti empirik. Itu juga dibenarkan oleh profesor yang para ahli lah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak teridentifikasi sebagai tokoh arkeologi, tokoh historis gitu ya. Nih. Bentar. Ini ada artikel, judul artikel ini adalah para ahli membuktikan kalau Yesus itu adalah ada secara fakta historis. Tapi di kutipan ini justru ahli mengakui bahwa tidak ada fakta arkeologis tentang Yesus. Nih ya. Ya, kita lihat. Bentar ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nih. Kita lihat di sini ya. Sorry ya kalau berisik di sini ya. Dari CNN teman-teman ya, di sini dikatakan para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada, namun tidak ada bukti fisik atau arkeologis yang pasti tentang keberadaan Yesus. Jeder ya. Artinya memang tidak ada sama sekali menurut para ahli, termasuk salah satu profesor historis nama Mickey Tiuk. Ya, tidak ada sama sekali keberadaan Yesus terbukti secara empiris. Kalau Nabi Muhammad ada, saya punya bukti Nabi Muhammad secara arkeologis itu ada teman-teman ya. Seperti itu. Ya, halo, Sakafakaf, silakan agamanya apa dan ngapain naik ke sini, silakan disampaikan dulu. Kristen. Ya, ke sini mau ngapain? Bertanya atau mau menjelaskan? Bertanya. Oke, silakan pertanyaan pertama. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Di luar tema. Ya, silakan. Uni Rifa, itu fotonya kok beredar di mana-mana, foto VCS. Ya, mungkin orang Kristen itu menjadikan wajah saya fetish seksualnya karena wajah istri-istri dan wajah orang Kristen itu tidak menarik untuk dijadikan fetish seksual. Makanya muka saya diambil untuk dijadikan fetish seksual kalian. Itu bukti kalau kami umat Islam ini walaupun sudah tutup aurat, kalian tetap tertarik kepada kami. Biasa itu. Banyak kok yang beredar, juga artis-artis lain juga dibuatkan VT-VT seperti itu. Ya karena orang Kristen ini kan otaknya jarang, rata-rata kan selangkangan aja.
gitu. Mungkin bagi kalian istri-istri kalian tidak menarik lagi bagi kalian mungkin. Makanya wajah saya yang kalian jadikan fetish seksual kalian. Berarti confirm ya itu wajahnya ya. Iya dong, wajah saya tapi bukan badan saya. Kan wajah saya bisa diambil dan diedit-edit gampang-gampang aja zaman sekarang. Itu EA, itu sekarang banyak EA. Iya, wajah kita kan bisa diedit-edit, Bang. Kan kalian kan senangnya kan melihat wajah saya, maka kalian membayar. Karena kalian nggak dapat melihat payudara saya, ya kalian cari payudara orang, lalu kalian fetish kalian tempelkan supaya apa? Kalian punya koleksi foto saya yang seolah-olah itu saya. Kenapa? Karena wajah saya mungkin lebih menarik daripada istri-istri kalian yang mukanya kotak, hidungnya petak mungkin. Ya karena kalian memang tertarik sama saya mungkin. Soalnya sejalan sama pembahasan Rifa pembahasannya Iya. selangkangan. Ya sudah, enggak lah, saya lagi nggak membahas selangkangan kok. Saya membahas tentang Tuhan hayalan. Kamunya aja yang naik ke atas bahas selangkangan kok. Mungkin karena kamu nggak puas sama istrimu kali. Mungkin Meki istrimu sudah longgar banget, Dek. Mungkin gini, Bro. Mungkin karena Meki istrimu udah longgar banget, akhirnya tidak terpuaskan hasratmu, akhirnya kamu naik ke atas karena lihat wajah saya, kamu birahi, maka kamu bahas selangkangan. Mungkin, ini mungkin. Ini kan dugaan saya. Karena ada orang yang tiba-tiba lagi bahas tentang Tuhan terus bahas selangkangan, kayaknya otaknya emang vagina aja gitu. Bisa jadi karena burungnya nggak bisa berdiri atau istrinya tidak memuaskan dia karena vagina istrinya udah gede banget lubangnya mungkin. Ini kan cuma dugaan saya pribadi ya Pak ya. Secara psikologis kan kita itu apa yang kita ucapkan kalau itu bukan landasan ilmiah, tiba-tiba lagi bahas Tuhan hayalan tuh bahas selangkangan, berarti kan memang kamu memikirkan saya. Kamu mempertanyakan ke saya, itu foto kamu bukan? Berarti kan kamu lagi memikirkan saya kapanpun berada. Mungkin ya istri kamu tidak bisa memuaskan kamu karena vaginanya udah longgar banget. Mungkin, ini dugaan saya semata. Saya tidak tahu. Ya kan, ya mungkin aja sih. Berarti berjengger mungkin. Atau nggak enak mungkin. Ini Rifa mah jagonya. Apa? Jago apa? Kok jago? Gimana? Loh, saya kok membahas selangkangan? Saya bahas Tuhan hayalan. Jago saya bahas Tuhan hayalan ini. Itu Saya cuma narasumbernya menduga. masa dari orang. Loh, Pak, di sini narasumbernya saya. Kok Anda yang ngatur siapa narasumber di Komal Nandar? Emang ini Komal Anda? Saya Bunda Gembala, Pak. Dan di sini kita bahas Tuhan hayalan. Tiba-tiba Anda mempertanyakan ada foto yang beredar dengan tubuh ya wajah saya dan tubuh orang lain. Berarti Anda sedang memikirkan itu dan bahkan mungkin habis melihat foto itu dan mungkin Anda habis ngocok habis lihat foto itu gitu loh. Ketika Anda lihat foto saya, ya gambar muka saya yang disandingkan dengan tubuh siapa, Anda sambil ngocok mencoli mungkin. Karena istri Anda tidak memuaskan hasrat Anda. Bisa jadi mungkin Anda loyo atau istri Anda doernya udah gede banget atau ada kekecilan barangnya gitu loh. Jadi ketika Anda tidak terpuaskan secara seksual, naik ke sini berharap di sini terpuaskan secara seksual. Mungkin tangan Anda lagi pegang penis Anda sekarang yang lembek itu mungkin. Pak, jangan lama-lama tatap wajah saya ya Pak. Pak, aduh saya tutup lah muka aku lah, aku nggak mau jadi petis lah. Pak, tolong Pak, kalau mau ngocok jangan muka saya Pak, muka bini Anda aja. Ya ampun, takut saya ih. Perhatikan tangan Anda. Pak, Anda kan lagi bawa mobil Pak, pegang HP satu terus bawa mobil Pak, hati-hati tabrakan loh Pak. Soalnya Anda lagi takutnya sambil ngocok ini orang nih. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kok aku jadi petis? Aku jadi laki-laki aja deh muka aku biar nggak ada yang ini deh atau gini aja deh aku. Aku rubah muka aku aja ya. Wah, laki-laki yang biasanya laki-laki psikopat kalau ditolak sama perempuan, perempuannya dijelek-jelekin, guys. Begitu teman-teman. Jadi ada laki-laki. Iya, jadi ada laki-laki ya. Kalau dia suka sama perempuan, lalu ditolak cintanya sama perempuan itu, lalu direndahkan laki-laki itu. Biasanya dia akan menjelek-jelekan perempuan itu, bilang-bilang muka layu lah. Padahal kan foto muka gua ada di HP lu. Lu nonton kan sambil mencoli lu jangan-jangan lu. Terus naik ke sini lu mengkonfirmasi berarti lu sebenarnya otaknya vulgar, lu sebenarnya menjadikan muka gua fetis. Gua nggak boleh nih nampilin muka cantik gua nih. Kenapa? Karena bisa jadi lu mencoli pas lihat foto gua gitu loh. Karena bini lu udah gede mungkin lubangnya jadi nggak enak lagi. Astagfirullahaladzim. Pak. Makanya Pak jangan bahas selangkangan terus Pak. Otak Bapak tuh jangan dikotori sama vagina aja Pak. Sekali-sekali tuh bahas tentang Tuhan biar Bapak tahu Tuhan Bapak itu hayalan atau bukan. Ini bahasnya vagina sih, lucu nih Oten nih. Ke rumah sakit lah Pak, kayaknya Bapak ada masalah kejiwaan deh. Bapak ke rumah sakit ya. Bapak coba cek deh, kalau Bapak impoten, Bapak berobat, minimal jaga makanan, biar Bapak burungnya bisa hidup lagi memuaskan istrinya. Atau istri Bapak kalau udah longgar banget, suruh olahraga senam kegel Pak. Senam kegel Pak, gitu, biar dia rapat lagi gitu loh.
biar rumah tangga Bapak nggak kacau. Masa Bapak membayangkan muka saya sambil mengocok? Nggak boleh begitu ya Pak ya. Nggak boleh gitu ya Pak. Jangan Bapak. Pak, saya ini wajah saya ini Pak ya. Ini khusus akan saya buat cantik untuk calon suami saya. Untuk suami saya Pak. Wajah saya ini hanya boleh dinikmati oleh suami saya. Dicium, dicumbu itu untuk suami saya aja Pak. Jangan Bapak menghayal dengan muka saya Pak sambil pegang burung Bapak. Memuaskan hasrat birahi Bapak. Itu nggak bagus. Masa muka aku dijadikan petis? Duh Pak. Apakah wajah istri Bapak tidak menarik lagi? Hayalan saja. Wah lari. Ya udah kita bahas Tuhan hayalan. Saya tanya sama Bapak nih. Mukanya Yesus itu muka imajinasi atau muka asli Pak? Imajinasi itu kan hayalan artinya Pak. Hah? Muka Apa? layu, kayak lu. Ah, muka layu. Muka layu tapi foto saya dijadikan peti sama Bapak. Dijadikan PP lagi di HP-nya. Nggak jijiin, Pak. Ini apa ya nih? Pak, ini ya. Fetis apa? Pak, laki-laki ketolak biasanya begitu, Pak. Ngejek-ngejek perempuan yang menolak dia nih. Liputan6.com. Yesus nih ya, gambar Yesus adalah murni dari imajinasi seniman. Tuh, hayalan saja, imajinasi aja. Nah, itu Pak. Mana sih Pak? Hayalan saja si muka. Iya. layu. Yesus memang hayalan aja, imajinasi aja tuh. Pak, mentalnya udah kena, turun aja Pak. Kalau nggak bisa turun bilang, Rifa turunkan saya udah malu banget di sini gitu loh. Saya ketahuan nih kalau saya tuh mengidam-idamkan kamu, muka kamu saya jadikan peti sambil mengocok. Bilang dong, turun, saya turunkan nanti. Dicerain suami gara-gara ketahuan VC5. Tobat dong. Itu harapan Bapak, saya diceraikan suami. Itu harapan Bapak, karena Bapak itu menjadikan muka saya yang diedit itu sebagai alat untuk mancoli. Saya tahu itu. Jadi tahu coli dia. Lah iyalah, mancoli itu kan ajaran di Bible. Bapak tahu Onan? Onan itu kan nama salah satu anaknya si... Tuh lo coli. Loh, Onani itu bahasa Bible dari kata Onan. Si Onan ini adalah anak dari Yuda yang menembakkan spermanya di luar. Dia tembak luar nih Pak, dibun-bun sama Tuhan Bapak. Itu ajaran Bible Pak. Onani itu bahasa dari Onan, anak Yehuda. Jadi gini teman-teman Kristen ini kenapa otaknya tuh selangkangan mulu ya. Lagi bahas Tuhan hayalan malah bahas tentang VCS. Pak, saya tahu kalau istri Bapak mungkin sudah tidak menarik lagi, tapi jangan nyerang saya, jangan saya dijadikan sebagai fetish Bapak, jijik Pak saya. Mana ada yang nafsu, udah nenek-nenek nggak Ya ada buktinya, nafsu. ya kalau nggak ada yang nafsu, buktinya kenapa muka aku kalian simpan-simpan jadi bahan colian kalian coba. Itu tadi kawanmu yang bilang tuh. Bukan nggak ada yang nafsu, kau nggak mampu mendapatkan aku karena kalian itu adalah najis tralala trilili. Kok aku pula yang kalian yang nyimpan-nyimpan muka aku dijadikan petis birahi kalian, kok aku pula yang kalian bilang nggak laku. Kalau aku ini tidak menarik dan tidak laku, nggak mungkin muka aku kalian jadikan petis seksual kalian. Nggak mungkin. Pasti kalian ambil mukanya si Agatha, mukanya Lina Wijaya. Tapi buktinya muka aku kan yang kalian jadikan sebagai petis seksual kalian. Itu bukti kalau aku tuh kalian idam-idamkan sebenarnya, cuman karena kalian kesel aku membongkar aib agama kalian, makanya kalian benci sama aku. Nggak usah banyak inilah, nggak usah banyak alasan. Kalau kalian tidak menginginkan aku, nggak mungkin muka aku kalian jadikan sebagai alat fetish seksual kalian simpan di HP kalian itu. Itu bukti kalau kalian itu suka, tertarik sama wajahku ini. Karena memang wajahku ini wajah Maria Magdalena nih. Ya, wajah-wajah kesayangan Tuhan nih, Tuhan kalian maksudnya. Semi-semi semi-semi Golgota campur Yerusalem campur ini ya, gitu ya. Mentang-mentang jangan gitu. Ya gini loh, jangan nampakkan kalau istri Anda itu sudah gede lubangnya. Jadi Anda mengharapkan perempuan lain, nggak boleh, nikmati aja lah istri Anda itu, Pak. Kalau perlu Anda biayai dia untuk operasi kelamin agar dikatup, dijahit atas bawah agar kecil gitu loh, ya. Ya, Bunda Gembala ini sangat luar biasa mencintai kalian kok ya. Bunda hanya ingin mengajarkan kalian agar kalian tahu diri gitu ya. Kenapa mulut saya, Daniel? Mulut saya kenapa? Loh, di dalam kitab perjanjian lama bahkan Tuhanmu mengumpamakan perselingkuhan atau perzinahan atau kemunafikan atau kejahatan orang-orang itu dengan kelamin sebesar punya keledai loh.
Lah kalau saya mengikuti hal itu kenapa saya salah? Ini kan saya gara-gara baca Bible ini. Apa masalahnya? Kelamin sebesar punya keledai dan pancaran maninya sebesar seperti punya kuda. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Bahkan Tuhan mau ngata-ngatain perempuan dogi, ngata-ngatain orang ular beludak. Kenapa saya ngikutin Yesus gak boleh? Kenapa sih? Gitu dong. Aku ini, kalau kalian mau jatuhkan mental aku, satu cara. Ini aku tunjukin. Kalau kalian mau jatuhkan mental aku, satu cara. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi fakultas yang menerima aku di dunia ini, baru itu kena mental aku. Ya. Kalau kalian, ini cerminan apologi. Oh iya, cerminan apologi Islam itu seperti saya. Harus tegas, harus bisa menelanjangi orang-orang yang menelanjangi dirinya kita bantu. Kalau ada orang yang tidak menghargai dirinya sendiri, lalu mencoba untuk menelanjangi agamanya, kita bantu. Itu apologi Islam. Apologi Islam ini bukan pendakwah yang biasa-biasa cuman menjelaskan Islam, tidak. Kami juga menelanjangi Tuhan orang lain dan membongkar aib agama lain. Kenapa? Untuk komparasi ilmiah gitu. Itu apologi Islam itu cerminannya seperti saya memang. Saya bangga menjadi apologi Islam yang mencerminkan bagaimana ada perempuan kepada laki-laki, ya, membuka fakta nyata agar menelanjangi mereka di depan publik supaya mereka tidak lagi berbuat seperti itu. Saya bangga kok. Daripada ngapain sosok bilang saya ini ajaran kasih, saya ini baik, tapi malah merusak peradaban kerjaannya. Lebih baik saya adalah orang yang memperbaiki peradaban kepada orang yang mau mendengarkan saya jelaskan. Kepada orang yang melecehkan dan merendahkan harkat martabat perempuan atau agamanya, saya bantu untuk menelanjangi dirinya sendiri. Kenapa? Ya kan itu yang kalian mau, kan hidup ini pilihan. Ya, oten panas benda gebala puas, ya, gitu loh. Kalau kalian mau perang argumentasi, ya kalian berani lah. Ini kalian yang nyerang saya, kalian yang kena mental. Ini lucu nih kalian, laki-laki lagi. Kalian laki, kalian nyerang saya secara mentality. Tapi kalian yang kejungkel gitu, kok bisa gitu? Harusnya bikin saya down-nya kan kalian yang semangat membuat saya down. Kata-katain kayak apa kek. Kan saya sudah bilang, satu-satunya cara kalian untuk membuat saya kena mental dan akan berhenti untuk hidup dan berapologi. Tidak ada lagi fakultas yang menerima saya di dunia ini. Atau tidak ada lagi buku yang bisa saya baca. Ya, tidak ada lagi orang Islam di dunia ini. Itu baru mental saya kena itu. Selagi lawanku bukan Tuhanku dan Nabiku, para ulamaku, orang tuaku dan orang-orang terdekatku yang kucintai karena Allah, kalian tuh gak ada apa-apanya di bawah kakiku. Pengetahuan kalian. Kalian yang penghujat-penghujat ini, maksudnya bukan kalian yang semua. Kalian yang penghujat. Aku bicara konteksnya penghujat ya teman-teman ya. Kontekstual pembicaraanku adalah kepada penghujat agama Islam. Jaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya akhiri diskusi dan debat para apologit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.